Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Niansia Kamela, NIM 19089104, mata kuliah Anatomi Terapan, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang persyaratan organ endokrin, kelamin wanita, kelamin pria, darah, dan panca indera dalam olahraga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan. Sistem syaraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh kita, seperti kita berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, berolahraga, dan lain sebagainya. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel atau neuron yang membentuk suatu berkas atau vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Sistem saraf sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan aktivitas tubuh memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, pengatur atau pengendali kerja organ tubuh, yang kedua, pusat pengendali tangkapan, yang ketiga, alat komunikasi dengan dunia luar. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel, yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar 2 macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Dendrit berfungsi menangkap dan mengirimkan impuls ke badan sel saraf. Dendrit relatif memiliki ukuran yang pendek, sedangkan akson berfungsi untuk mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Akson biasanya lebih panjang. Terdapat beberapa jenis saraf berdasarkan fungsi, yaitu sel saraf sensorik berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Yang kedua, saraf motorik berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Yang ketiga, sel saraf penghubung atau intermediat merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya. Yang selanjutnya, berdasarkan letaknya, kerja sistem saraf dibagi atas 3, yaitu yang pertama, sistem saraf pusat yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf tepi yang terdiri dari 12 pasang saraf serabut otak atau saraf kranial, 31 pasang saraf tulang belakang atau saraf spinal. Yang ketiga, sistem saraf autonom atau saraf tak sadar, susunan yang terdiri dari susunan saraf simpatik dan susunan saraf parasimpatik. Terjadi perubahan sistem saraf pusat pada saat berolahraga. Olahraga dapat meningkatkan aliran darah ke otak dan membuat aliran darah meningkat. Dan proses pengiriman nutrisi bahan kimia yang dibutuhkan memori otak yang membuat transfer memori lebih cepat dan bertahan lama. Olahraga juga bisa membantu mendorong peredaran darah ke sel puncak lebih lancar. Sedangkan perubahan sistem pada sel saraf tepi saat berolahraga terjadi pada neuromuskuler. Tidak dapat dipisahkan karena saat muskular atau otot berkontraksi harus dirangsang oleh neuron atau saraf. Proses lainnya yaitu motor kontrol atau reaksi, yaitu proses penerimaan rangsangan yang kemudian diteruskan ke otot lurik. Sistem endokrin. Endokrin merupakan jaringan kelenjar yang memproduksi hormon di dalam tubuh. Hormon merupakan senyawa kimia tubuh penyampaian pesan. Artinya, endokrin berperan dalam komunikasi antar sel yang membawa informasi dan instruksi. Endokrin memiliki beberapa kelenjar. Yang pertama, kelenjar pituitari. Kelenjar terletak di dasar organ otak. Dengan ukuran yang kecil, tak lebih dari sebiji kacang. Walaupun kecil, kelenjar ini dijuluki sebagai kelenjar master karena menghasilkan hormon yang dapat mengontrol kelenjar lainnya. Ada beberapa hormon
yang dapat dihasilkan kelenjar pituitari, yaitu yang pertama hormon pertumbuhan, yaitu yang merangsang pertumbuhan pada tulang manusia dan jaringan tubuh lainnya. Yang kedua, hormon prolaktin, yaitu yang mengaktifkan produksi ASI pada ibu menyusui. Yang ketiga, hormon antidiuretik atau mengatur keseimbangan cairan tubuh pada ginjal. Yang keempat, hormon oksitosin yang membantu kontraksi saat persalinan. Dua, hipotalamus adalah bagian otak yang menghubungkan sistem endokrin dengan sistem saraf di hipotalamus, menghasilkan hormon yang mampu mengatur hormon-hormon dari produksi kelenjar pituitari. Hipotalamus dapat mengumpulkan informasi dari otak yang kemudian akan disampaikan ke kelenjar pituitari. Yang ketiga, kelenjar pineal terletak pada bagian tengah otak. Kelenjar ini menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi agar kita bisa tertidur lelap. 4. Kelenjar tiroid terletak di bagian depan trakea, tepat di bawah kartilago, yang berbentuk seperti kupu-kupu. Ada beberapa hormon yang diekskresikan oleh hormon tiroid, yaitu hormon tiroksin dan triindotryonina. Hormon tersebut bertugas dalam proses energi. Yang kelima, kelenjar paratiroid merupakan kumpulan tempat kelenjar yang menghasilkan hormon paratiroid. Hormon paratiroid berfungsi mengendalikan kadar kalsium di dalam darah. Yang keenam, kelenjar adrenal. Kelenjar ini terbagi atas dua, yaitu korteks adrenal di bagian luar dan medula adrenal di bagian dalam. Yang ketujuh, kelenjar reproduksi, testis dan ovarium. Kelenjar ini sebagai bagian dari sistem endokrin, penghasil hormon yang berkaitan dengan sensoritas dan reproduksi manusia. Pada pria disebut dengan testosteron, merupakan jenis hormon androgen paling penting yang dihasilkan testis. Sedangkan pada wanita disebut dengan estrogen dan parastrogen yang dikeluarkan induk telur yang biasanya disebut ovarium, yang berperan dalam pertumbuhan seksual, kehamilan, dan menstruasi pada wanita. Selain penghasil hormon, testis dan ovarium juga memiliki peran non-hormon seperti testis menghasilkan sperma dan ovum memproduksi sel telur. Yang 8, pankreas. Terletak di belakang lambung, pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukosa, berperan untuk mengontrol gula darah atau glukosa. Pankreas juga berperan dalam sistem pencernaan dan yang menghasilkan enzim lipase atau penghancur lemak pada tubuh. Yang selanjutnya, apakah terjadi perubahan pada sistem endokrin pada saat olahraga? Berperan dalam respon dan adaptasi pengatur aktivitas kimiawi sel jaringan. Sistem endokrin merespon lebih lambat dari sistem saraf karena pengaturan endokrin pada fungsi sel luas. Jadi, endokrin bertanggung jawab atas perubahan respon dan adaptasi olahraga. Perubahan konsentrasi hormon sulit diinterpretasikan karena dipengaruhi beberapa hal. Jadi, dapat disimpulkan peningkatan hormon saat olahraga adalah peningkatan produksi dan pengurangan destruksi. Yang ketiga, struktur alat kelamin pria. Struktur alat kelamin pria terbagi atas dua bagian, yaitu bagian internal dan bagian eksternal. Bagian eksternal yang pertama adalah penis. Penis memiliki tiga bagian utama, yaitu pangkal, batang, dan kepala. Di ujung kepala penis terdapat lubang saluran uretra mengeluarkan urin dan air mani.
Penis bukanlah otot, melainkan seperti spons yang dialiri darah ketika mengalami rangsangan. Aliran darah akan masuk dan mengisi ruang kosong di dalamnya. Aliran darah yang masuk kemudian menciptakan tekanan. Jadi penis membesar dan mengeras, biasa disebut ekresi. Yang kedua, testis. Organ ini berbentuk oval seperti telur ayam. Testis dibungkus oleh skrotum yang terletak di belakang penis. Ketika organ ini tumbuh, kulit di sekitar skrotum akan ditumbuhi rambut halus berwarna lebih gelap. Setiap pria memiliki ukuran testis yang berbeda-beda. Fungsi utamanya adalah untuk menghasilkan dan menyimpan sperma, tetapi juga berfungsi untuk memproduksi testosteron, yaitu hormon untuk memberi perubahan pada pria bentuk tubuh pada saat masa pubertas menghasilkan sperma. Yang ketiga, skrotum atau buah zakar berfungsi membungkus testis dan mengontrol suhu testis. Suhu testis harus lebih dingin dari suhu tubuh agar bisa memproduksi sperma yang normal. Yang keempat, epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sperma yang telah diproduksi di testis. Yang selanjutnya, yang bagian kedua adalah internal. Di bagian internal terdapat vas deferens, merupakan saluran panjang dan tebal, mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul, dan terletak di belakang kantung kemih. Berfungsi mengantarkan sperma yang matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Yang kedua, vescula seminalis merupakan bagian yang berbentuk kantong yang menempel pada vas deferens dekat dengan dasar kantung kemih. Organ ini berguna dalam memproduksi cairan yang berguna sebagai pemberi energi untuk sperma bergerak. Yang ketiga, saluran ejakulasi. Saluran ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan vascula seminalis. Yang keempat, saluran kemih. Organ ini disebut juga uretra. Berfungsi untuk membawa urin dari kantung kemih ke seluruh badan. Yang kelima, prostat. Terletak di bawah kantung kemih. Kelenjar ini berfungsi menambahkan cairan yang membantu sperma agar tetap segar. Kelamin pria saat berolahraga. Apakah struktur kelamin mengalami perubahan ukuran? Kebanyakan pria yang awam banyak mengkhawatirkan pengaruh ukuran karena berolahraga. Padahal olahraga tidak mengubah ukuran penis. Justru olahraga mampu membuat ekresi menjadi lebih baik. Ahli fisiologi bidang olahraga mengatakan struktur dan fungsi penis itu unik. Demikian pula dengan responnya terhadap latihan fisik yang berbeda-beda dibandingkan dengan otot rangka, lengan, kaki, dan perut. Pria relatif memiliki ukuran penis yang permanen, baik ketika maksimum dalam kondisi tegak dan minimum ketika tidak berekresi. Namun, ukuran penis akan bervariasi sementara dari waktu ke waktu berdasarkan ambang rangsangan. Ada beberapa dampak yang terjadi saat melakukan aktivitas lari. Yang pertama, lari bisa membuat testis terasa nyeri. Yang kedua, terlalu banyak tekanan mengakibatkan nyeri. Yang ketiga, rutin lari menambah kemampuan ereksi. Yang keempat, lari membantu meningkatkan kualitas pada sperma. Struktur alat kelamin wanita terbagi atas dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Yang pertama, bagian luar. Mons pubis adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan ferom yang meningkatkan daya tarik seksual. Yang kedua, labia mayor merupakan pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Sesuai namanya, organ ini berukuran besar. Pada labia mayor terdapat kelenjar keringat dan sebacois yang memproduksi cairan lubrikasi. Labia minor yang ketiga, labia minor terletak di sebelah dalam luar mayor dan mengelilingi
pembukaan vagina, serta uretra atau saluran yang membawa urin dari kantung kemih keluar tubuh. Yang keempat, klitoris. Labia minor sisi kiri dan kanan bertemu di tengah atas, yaitu pada klitoris. Klitoris adalah benjolan kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Bisa dibilang organ ini memiliki fungsi serupa penis pada pria. Yang kelima, vestibular bulbus adalah dua bagian panjang pada pembukaan vagina yang berisi jaringan erektil. Saat seorang wanita merasakan rangsangan, bagian ini akan terisi banyak darah dan membesar. Yang keenam, kelenjar Bartholin memiliki ukuran kecil berbentuk seperti kacang yang berada di pembukaan vagina. Fungsi organ ini adalah untuk mengeluarkan lender dan meluminasi vagina saat melakukan hubungan seksual. Bagian dalam. Yang pertama, vagina adalah suatu area dengan bentuk seperti saluran yang lentur dan berotot. Vagina terletak di antara uretra dan rektum atau anus dengan panjang sekitar 7,5 sampai 10 cm. Bagian atas vagina terhubung dengan serviks. Sementara itu, bagian bawahnya terbuka ke arah luar. Yang kedua, serviks atau leher rahim adalah bagian bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks berbentuk seperti tabung yang berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma saat berhubungan seksual. Yang ketiga, uterus. Uterus atau rahim adalah suatu ruang kosong yang berbentuk seperti buah bir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Uterus terletak di antara kantung kemih dan rektum. Yang keempat, tuba fallopi atau saluran tuba berbentuk seperti pembuluh kecil yang menempel pada bagian atas rahim. Organ ini berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Yang kelima, ovarium atau induk telur adalah jaringan kecil berbentuk oval yang berada di rahim. Ovarium berfungsi untuk memproduksi sel telur dalam hormon seks perempuan yang kemudian akan dilepaskan ke aliran darah. Yang selanjutnya adalah struktur kelamin wanita saat berolahraga. Wanita mengalami tahap perkembangan reproduksi berupa menarse, menstruasi, kehamilan, dan menopause. Olahraga berpotensi untuk mempengaruhi fungsi dan struktur kelamin atau reproduksi wanita. Olahraga dan aktivitas lainnya secara umum dapat mempengaruhi reproduksi wanita. Olahraga dengan intensitas sedang sangat dianjurkan untuk reproduksi wanita, sedangkan olahraga dengan intensitas yang sangat tinggi serta aktivitas sedentari akan menghambat fisiologi reproduksi wanita. Berolahraga seperti contoh senam Kegel dapat mengencangkan otot-otot perut dan meningkatkan aliran darah ke vagina untuk membantu wanita merasakan rangsangan yang lebih kuat. Olahraga dapat meningkatkan kemampuan mengendalikan kantong kemih bagi wanita. Hematologi atau darah. Hematologi atau darah terbagi atas 3, yaitu eritrosit sel darah merah, leukosit sel darah putih, dan trombosit. Yang pertama adalah eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit memiliki struktur lebih sederhana dari sel lainnya. Eritrosit hanya sebuah membran yang membungkus hemoglobin, yaitu protein yang terdiri dari 95% protein intrasel darah merah. Tidak memiliki organel seperti mitokondria, lisosom. Eritrosit manusia seperti hewan tidak berinti.
Pada pria normal, rata-rata eritrosit adalah 5.200.000 dan pada wanita normal hanya 4.700.000. Orang yang tinggal pada dataran tinggi mempunyai jumlah sel darah merah yang lebih besar dibandingkan orang yang tinggal di daerah rendah. Yang kedua, leukosit atau sel darah putih. Leukosit terbagi menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Dinamakan granulosit karena terdapat granul di sitoplasma selnya, sedangkan agranulosit tidak memiliki granul di sitoplasmanya. Yang pertama, granulosit terbagi atas tiga, yaitu basofil, mempunyai inti yang bentuknya teratur. Yang kedua, eosinofil, berwarna merah terang. Yang ketiga, neutrofil, inti sel yang kadang-kadang seperti terpisah. Yang kedua, agranulosit, plasmanya tidak bergabung. Terbagi atas dua, pertama monosit dan limfosit. Monosit berfungsi sebagai sel darah putih, adalah sebagai sistem imun atau pertahanan tubuh dari benda asing yang masuk. Yang kedua, limfosit yang menghasilkan antibodi. Yang ketiga, trombosit. Trombosit berukuran sekitar 1 hingga 4 mikro. Mikroselnya terbentuk seperti cakram dan trombosit tidak memiliki nukleus. Trombosit masih dapat melakukan sistematis protein karena mereka memiliki kandungan RNA di sitoplasma. Diameter sel berkisaran antara 2 sampai 3 mikro. Darah dalam olahraga. Olahraga merupakan jenis kegiatan fisik yang baik untuk pikiran, tubuh, dan jiwa. Olahraga mampu meningkatkan kekuatan otot jantung, menurunkan tekanan darah. Olahraga membantu otak mendapatkan lebih banyak darah karena meningkatkan aliran darah dalam tubuh. Oksigen otak akan tergantung pada aktivitas saraf dan aliran darah. Satu-satunya penjelasan untuk ini adalah bahwa darah biasanya tidak jenuh dengan oksigen dan olahraga. Membantu darah membawa lebih banyak oksigen ke otak. Berbagai metode membantu respirasi aliran darah. Angkat beban. Angkat beban juga lebih efektif untuk membakar lemak. Penelitian melaporkan bahwa angkat beban dapat membakar lemak 3 kg lebih banyak ketimbang dengan olahraga aerobik. Pakar kesehatan dan olahraga sepakat bahwa memadukan set olahraga kardio dengan angkat beban efektif untuk mencapai penurunan tensi yang lebih optimal. Yang kedua adalah yoga. Hingga kini penelitian belum menemukan kaitan antara yoga dengan turunnya tekanan darah. Namun, yoga adalah olahraga yang bagus untuk melawan stres akibat kegiatan sehari-hari. Stres ini yang menjadi salah satu faktor resiko meningkatnya tekanan darah. Yang selanjutnya, telinga dan mata. Yang pertama adalah telinga. Telinga terbagi atas 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar adalah bagian telinga yang terletak di bagian luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Fungsi utama telinga luar ini adalah untuk mendengarkan bunyi dari lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga tengah. Bagian telinga luar ini terdiri dari daun telinga yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Yang kedua, lubang telinga, tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Yang ketiga, liang telinga, meneruskan rangsangan bunyi ke gendang telinga. Yang kedua adalah bagian tengah. Fungsi telinga tengah yaitu untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadikan getaran. Getaran tersebut kemudian dilanjutkan pada telinga dalam. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga yang berfungsi untuk mengubah bunyi menjadi getaran. Selanjutnya 3 tulang pendengaran atau yaitu martil, landasan, dan sanggurdi yang berfungsi untuk memperkuat dan mengantarkan getaran ke saluran telinga.
yang lebih dalam. Yang ketiga yang selanjutnya adalah saluran eustasius menghubungkan rongga mulut dan telinga dalam. Yang ketiga adalah telinga dalam. Telinga dalam adalah pusat kendali dari indera pendengar. Fungsi telinga dalam adalah untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik dan meneruskan melalui saraf menuju ke otak. Telinga dalam terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama, 3 saluran setengah lingkaran atau untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, tingkap oval atau jorong untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Yang ketiga, rumah siput berguna untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Kedua adalah struktur mata. Yang pertama adalah kornea, adalah jaringan berbentuk kubah transparan yang membentuk bagian paling depan mata. Kornea berfungsi sebagai jendela dan sebagai jalan masuk cahaya ke mata. Kornea berfungsi memberikan 65-75% kekuatan fokus mata. Kita perlu berhati-hati untuk menjaga kesehatan kornea karena di dalam kornea mengandung banyak ujung saraf yang membuatnya sangat sensitif dan merupakan bagian penting dalam jalur masuknya cahaya ke dalam mata. Yang kedua, bilik mata depan adalah sebuah kantong mirip jeli yang berada di belakang kornea mata di depan lensa. Kantong yang juga dikenal dengan istilah anterior berisi cairan aqueous humor. Cairan ini berfungsi sebagai penyeimbang tekanan di dalam mata. Yang ketiga, sklera. Sklera adalah selaput putih keras dengan jaringan fibrosa yang menutupi saluran bola mata, kecuali kornea. Di dalamnya terdapat otot yang menempel guna menggerakkan mata yang menempel pada sklera. Yang keempat, iris dan pupil adalah bagian dari anatomi mata yang saling berhubungan satu sama lain. Iris adalah membran berbentuk cincin di dalam mata yang mengelilingi lubang di tengahnya. Lubang di tengahnya itu yang disebut dengan pupil. Yang kelima, lensa adalah sebuah jaringan transparan dan lentur yang terletak tepat di belakang iris dan pupil. Fungsi lensa adalah membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina. Yang keenam, konjungtiva dan kroid. Kroid adalah membran coklat gelap yang terdapat banyak pembuluh darah di dalamnya. Sedangkan konjungtiva adalah lapisan tipis jaringan yang menutupi saluran bagian depan mata kecuali untuk kornea. Yang ketujuh, vitreous adalah zat seperti jeli yang mengisi bagian dalam dan bagian belakang mata. Yang kedelapan adalah retina dan optik. Retina adalah sebuah jaringan yang peka terhadap cahaya. Sel di retina biasanya mengubah cahaya masuk menjadi impuls listrik. Impuls listrik ini dibawa oleh saraf optik ke otak. Yang selanjutnya adalah telinga dalam berolahraga. Dengan berolahraga dapat meningkatkan sirkulasi darah yang berjalan ke tulang telinga dan otot seseorang. Memilih berolahraga untuk mencegah gangguan pendengaran, kita perlu melakukan gerakan otot besar seperti berjalan, bersepeda, dan berenang selama 20-30 menit setiap kali 5 hari dalam seminggu. Latihan aerobik juga dapat mengalihkan aliran darah dari bagian tubuh yang kurang aktif secara metabolik ke bagian tubuh yang lebih aktif secara metabolik. Mata dalam berolahraga. Akibat olahraga yang berlebihan akan mengakibatkan kelelahan dan menurunnya sistem saraf pusat. Menurunnya sistem saraf pusat juga mempengaruhi koordinasi mata, khususnya gerakan pada anggota tubuh. Tujuan mengetahui efek masas bagian kepala, leher, dan bahu terhadap perubahan koordinasi mata pada atlet.